Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Yudisium Program Sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia periode kedua tahun 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, Ayahanda Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE MSI beserta seluruh wakil rektor. Yang kami hormati seluruh ketua lembaga dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW, STMTI BEM ASEAN Eng, beserta seluruh wakil Dekan FTI. Yang kami hormati Dekan dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula seluruh dosen dan staf karyawan FTI UMI. Yang kami hormati seluruh orang tua peserta Yudisium. Dan yang kami banggakan wisudawan dan wisudawati periode kedua tahun 2020. Nah, itu terdiri dari 3 program studi. Nah, satu kesyukuran juga Bu, tengah pandemi saat ini adik-adik mahasiswa kita tetap semangat dalam menyelesaikan studi skripsinya, mereka, tetap bergerak untuk mencapai program sarjana mereka. Kesan tersendiri selama melakukan proses sidang sarjana. Bagaimana Bu Ira sebagai penguji selama ini, bagaimana kesannya terhadap peserta sidang kita? Ya, mereka bisa bisa mengatur waktu walaupun semua waktunya ya namanya juga pandemi ya. Jadi kadang baru mereka kan kebanyakan itu di luar daerah, Pak. Pertama pembukaan yang bagaimana berlangsung. Kemudian safety new normal induction. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian dilanjutkan dengan laporan Dekan FTI, kemudian dengan sambutan Rektor UMI. Selanjutnya pembacaan nama-nama peserta Yudisium gelombang kedua tahun 2020. Kepada keluarga peserta yang tidak sempat bergabung di Zoom meeting, bisa diarahkan bergabung di kanal YouTube Tribun Timur. Betul, Pak. Ya. Langsung saja Bu Ira ya. Oke, marilah kita buka. Kita mengawali acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua Safety New Normal Induction yang akan dibawakan oleh Ahmad Fadil, STMT IPM ASEAN Engineering. Kepada Bapak dipersilahkan. Tugas dan kewajiban kita dengan sukses. Sudah kewajiban kami petugas K3 Fakultas Teknologi Industri untuk menyampaikan safety induction di setiap acara berlangsung. Jadi ada 2 hal yang yang telah kami siapkan. Jika teman-teman sudah terlatih, boleh langsung memadamkan api tersebut. Jika terjadi gempa bumi, kita menggunakan metode drop and cover, lindungi bagian kepala, dan kalau berkesempatan untuk berkumpul di assembly point di depan gedung, sayap kiri dan sayap kanan untuk segera melakukan evakuasi ke assembly point. Selain itu, teman-teman yang ada, selama acara ini berlangsung mempunyai durasi yang agak panjang, yaitu kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman kami himbau untuk menjaga jarak pandang terhadap device Anda masing-masing minimal 30 cm. Kemudian teman-teman juga diharapkan untuk mengatur postur duduk yang baik untuk mencegah MSDL, musculoskeletal disorder, yaitu keregangan otot yang tidak enak, kebakaran, dan gempa bumi. Diharapkan untuk bisa melaksanakan evakuasi yang telah kami sampaikan sama dengan safety new normal induction yang dibawakan oleh Bapak Insinyur Ahmad Fadil. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa kegiatan hari ini sekali virtual secara daring, tetap kita mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan jaga jarak. Betul. Selanjutnya Bu Ira. Sebelum itu kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE MSI. Selamat bergabung Pak. Menyesuaikan device yang digunakan dengan posisi. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Rizal. Kepada Ustadz Rizal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
Sadaqallahu maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Rizal. Kepadanya kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa oleh Wakil Dekan 4 Fakultas Teknologi Industri, Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LCMA. Kepada Bapak dipersilakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya dan ridha-Nya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan yudisium sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Limpahkanlah karunia, taufik dan hidayah inayah serta maghfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, para pemimpin kami, dosen-dosen kami, kedua orang tua kami. Berilah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepada mereka dengan sebaik mungkin, sesuai dengan tuntunan ajaran agama-Mu. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Jauhkanlah mereka untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya. Berikanlah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium pagi hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya mahasiswa kami yang hadir pada hari ini. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluasnya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari keridhaan-Mu. Karena jika Engkau ridha, maka tidak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah apa yang kami lupa. Pahamkanlah apa yang belum kami pahami. Tambahkanlah ilmu kami dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya, laporan Dekan FT UMI oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW STMT IPM ASEAN Eng. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pembina, Ketua Yayasan yang pagi ini diwakili oleh Ketua Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendidikan, Ketua Pengawas Yayasan Wakaf UMI. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SCMSI, dan para wakil rektor yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, dan unit dalam lingkup UMI. Saya lihat ada Ketua LPKN, Profesor Dr. Haji Ahmad Ghani, ada juga Kepala Humas UMI, Dr. Haja Nurjana Abna,
Yang saya hormati saudara-saudaraku, para wakil dekan, Kaprodi, Sekprodi, dosen dan karyawan Sefte UMI, dan yang berbahagia, yang saya muliakan, orang tua calon wisudawan, wisudawati, serta anak-anakku yang pasti gagah dan cantik pada pagi hari ini, yang insya Allah menjadi pemilik masa kini dan masa depan negeri yang saya selalu sayangi dan banggakan. Mengawali laporan dan sambutan kali ini, pertama-tama saya ingin melaporkan kepada Bapak Rektor bahwa jumlah peserta yudisium yang telah terdaftar untuk mengikuti wisuda program sarjana pada periode ini adalah 134 orang. Dengan rincian program studi teknik industri 36 orang, teknik kimia 30 orang, dan teknik pertambangan 68 orang. Dan insya Allah sebentar siang juga akan diadakan pengambilan sumpah program profesi insinyur sebanyak 227 orang. Saya juga ingin melaporkan kepada Bapak Rektor bahwa Rabu kemarin telah dilaksanakan kegiatan workshop SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, untuk program sarjana, dan kegiatan kolokium untuk program profesi insinyur dengan pembicara yang ahli dan kompeten di bidangnya. Dan insya Allah sebentar siang sebelum penyumpahan atau pengambilan sumpah insinyur akan ada orasi dari Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Bakir Pasaman, yang sebelumnya adalah Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, yang juga alumni program profesi insinyur. Orang tua yudisium yang saya muliakan, selanjutnya saya ingin mengajak anak-anakku peserta yudisium program sarjana teknik sekaligus sebagai calon wisudawan untuk berbangga dan berbahagia pada hari ini. Mengajak untuk merayakan kebahagiaan atas semua keberhasilan yang sudah anak-anakku raih selama menikmati masa-masa indah dan penuh semangat peduli dan berbagi di kampus tercinta, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Saya juga ingin kalian mengenang masa lalu dengan penuh sukacita, dengan tentunya selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan penuh rasa hormat, sujud dan bersyukur, berterima kasih kepada orang tua atau para dosen, bahkan kepada orang-orang yang berjasa pada kalian. Kita masih dalam suasana pandemik, tapi saya bangga kalian semua selalu sangat membanggakan. Karena tetap penuh semangat untuk mencapai titik akhir perjuangan menjadi sarjana teknik. Semoga semua ini menjadi berkah dan menjadi kebahagiaan yang istimewa buat kalian, keluarga kalian, dan orang-orang yang kalian cintai. Anak-anakku yang selalu saya banggakan, sekedar flashback saja, jika selama kuliah di FTI UMI dan kalian pernah mungkin patah hati, saya harap kalian tidak galau sampai detik ini. Kata The King of Broken Heart, Mas Didi Kempot, kalau Anda patah hati, janganlah ditangisi, tetapi patah hati perlu dibawa bahagia. Artinya, kalian semua kaum muda tidak boleh terpuruk dalam penderitaan perasaan. Tetapi tetaplah selalu bahagia, tetap ceria, tetap menari, tetap menoreh prestasi dalam kebahagiaan. Anak-anakku sekalian, jika kalian pernah merasa sakit hati karena tugas kalian ditolak oleh dosen dan asisten, kenanglah semua itu sebagai bagian terindah perjalanan hidup kalian. Karena sesungguhnya kalian sangat disayangi dengan cara tugas kalian dikoreksi. Berkat koreksi, berkat pengembalian tugas kalian, atau berkat kedisiplinan dan ketegasan asisten kalian di laboratorium, akhirnya sekarang kalian bisa sampai pada titik ini merasakan kebahagiaan pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, kami semua di FTI dan di seluruh UMI memahami kalian. Saya ingin juga mengajak kalian mengenang susahnya sinyal selama mengikuti kuliah online atau ujian online.
Bahkan beberapa anakku sekalian dimarahi dosen penguji ketika ujian skripsi karena tiba-tiba kalian tidak bisa menjawab karena sinyal kurang bagus. Saya mohon kenanlah hal-hal seperti itu sebagai bunga-bunga kehidupan yang indah dalam proses menyelesaikan studi di masa pandemi. Kami, seluruh pimpinan FTI dan seluruh pimpinan UMI bisa dan berusaha memahami semua kesulitan kalian di masa pandemi ini. Sehingga sejak wisudawan, proses wisuda periode yang lalu, kami bersepakat untuk melakukan sharing kebahagiaan dengan kalian. Walaupun nominalnya mungkin tidak besar atau masih kecil, tapi minimal kalian telah merasakan kebahagiaan atas pengurangan biaya seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup, SKPI, bahkan yudisium hari ini. Bahkan anak-anakku yang yatim dan piatu. Hari ini pimpinan fakultas bersepakat untuk membebaskan biaya SKPI dan yudisium. Kurang lebih 20 orang. Anak-anakku sekalian, semua itu pimpinan fakultas dan prodi ikhlas merelakan untuk demi kalian tersenyum bahagia bersama orang tua dan keluarga kalian. Marilah anak-anakku sekalian memberikan persembahan khusus, senyum tulus dan tawa bahagia untuk orang tua kalian. Kami ingin mengantarkan kalian semua memasuki dunia yang lebih indah, yaitu dunia ketika kalian mengaplikasikan ilmu yang telah kalian peroleh di Fakultas Teknologi Industri dengan penuh rasa syukur. Sekedar mengingatkan anak-anakku sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Nikmat kalian berkuliah di FTI dan hari ini kalian menikmati kelulusan. Sekali lagi, mari kita rayakan dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Salah satu cara bersyukur yang baik ketika Anda sudah diwisuda adalah bantu dan selesaikan urusan orang lain. Sekuat tenaga, seikhlas mungkin. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan urusan kalian, urusan kita semua. Sebagai akhir sambutan, Bapak Rektor, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, Ketua Yayasan, Ketua Pembina, Ketua Pengawas, Bapak Ibu pimpinan unit, atas nama Sivitas Akademika Fakultas Teknologi Industri, mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya. Dan kepada anak-anakku sekalian, sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat berbahagia dan selamat bersukacita. Dan saya kira ini zamannya kalian untuk melengkapi kebahagiaan bersama. Ayo panitia, dosen-dosen muda, anak-anak muda yang hebat, panitia yang sudah bekerja keras beberapa hari dan hari kemarin dan yang akan datang. Ayo putarkan mereka adik-adikmu lagu TikTok di akhir pidato saya nanti. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada seluruh posisi sesuai dengan perintah Pak De, di akhir pidatonya kita akan melakukan refleksi pada karena selama ini beberapa minggu terakhir ini adik-adik semua sudah merasakan keletihan dan mungkin sudah beberapa kali terakhir begadang menyelesaikan tugas akhir. Saatnya kita merefleksikan diri kita. Silakan teman-teman seluruh peserta untuk mengambil posisi menyesuaikan diksi yang digunakan. Ragam memutar media. Kan bersatu angan-angan semeru kopi dan bukan berkegiatan menjauh di sana. Ya, saya kurungan memori cinta yang bermakna dan sekembali keluar jiwa mudaku. Kan bersatu angan-angan semeru kopi dan bukan berkegiatan menjauh di sana. Ya, saya kurungan memori cinta yang
seluruh peserta agar mengikuti perintah daripada ya, akan mengambil posisi mengikuti gerakan video yang telah diberikan oleh Pandang kulit bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Kembali keluar jiwa mudaku, karena bersatu ana lalu semeru kopi dan Oke. Ya, oke ya, saya kira cukup untuk peregangan otot hari ini. Nanti setelah sesi ini akan ada tambahan hiburan dari pihak panitia. Oke Pak Idris, acara selanjutnya? Ya, jadi sebelum kita melangkah ke acara sebelumnya, saya kira ada beberapa poin yang perlu kita simpulkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa hikmahnya adalah di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, selanjutnya ingat bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi itu beberapa poin yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dekan kita di akhir-akhir sambutannya. Selanjutnya Bu Ira, kita melangkah ke acara berikutnya. Oke, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Haji Basimudin SEMSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ma'bad. Dan saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, Bapak Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Umi bersama Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengendalian Yayasan Wakaf Umi. Yang saya hormati Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, ST, MT, IPM, ASEAN Inc., dan seluruh wakil-wakil dekan serta program studi yang ada di FTI bersama seluruh dosen. Dan saya hormati para dekan yang ikut serta ketua lembaga, khususnya ketua lembaga pengabdian pada masyarakat yang saya lihat ada di layar. Yang saya hormati orang tua wisudawan, dan yang lebih saya cintai dan saya banggakan adalah seluruh anak-anakku yang sebentar lagi insya Allah akan di yudisium. Pertama-tama sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat hadir dalam rangka mengikuti yudisium sarjana Fakultas Teknologi Industri. Selanjutnya juga mari kita sama-sama mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan, kebodohan, ke alam cahaya iman, ilmu, pengetahuan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebagai pimpinan universitas, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri yang telah mengundang saya dalam rangka untuk partisipasi memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan yudisium. Tentu kegiatan ini tidak lain adalah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Dekan, yaitu ingin mewujudkan kebahagiaan di antara anak sekalian yang insya Allah akan diyudisium sebentar bersama dengan keluarga, walaupun berada di rumah, tidak harus di kampus. Yang berikutnya, yang kedua adalah juga saya mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh anak-anakku dan saudara-saudaraku yang insya Allah sebentar akan diyudisium oleh Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri dan seluruh jajarannya
Dan tentu anak-anak sekalian setelah yudisium nanti lusa secara resmi akan dilepas sebagai alumni ya. Bukan dilepas ya, tapi dieratkan kembali ya hari Sabtu. Jadi kalau dilepas itu nanti terpisah ya. Jadi bukan dilepas, tapi dilepas dari pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tetapi interaksi sebagai alumni, saya kira itu justru semakin erat. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa kalau sudah jadi alumni, maka Ananda dan saudara-saudaraku itu sudah masuk menjadi keluarga besar UMI, khususnya Fakultas Teknologi Industri. Oleh karena itu, tanggung jawab anak-anakku dan saudara-saudaraku tidak lain adalah bagaimana bisa menjaga nama baik alma mater, khususnya Fakultas Teknologi Industri dan UMI pada umumnya. Kemajuan Fakultas Teknologi Industri tentu sangat ditentukan oleh anak-anakku sekalian yang sebentar akan wisuda. Dan saya kira anak-anakku sekalian bangga dengan selesainya di Fakultas Teknologi Industri, di mana kita tahu bahwa Fakultas Teknologi Industri adalah fakultas yang inovatif, ya, yang kreatif, dan tentu selalu mengikuti perubahan-perubahan. Tentu yang lebih penting lagi Ananda sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Anda harus bangga bahwa Ananda selesai di UMI, di mana UMI adalah sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang sekarang ini berada pada kategorisasi peringkat ke-64. Jadi peringkat ke-64 dari 2.136 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Kita berada pada 64, peringkat 64. Dan penting lagi bahwa UMI ini satu-satunya dan pertama terakreditasi institusi unggul atau A di luar Pulau Jawa. Ini tidak lain adalah kebanggaan-kebanggaan ini mudah-mudahan Ananda menjadikan sebagai salah satu bahan perkenalan, bahan komunikasi dimanapun Ananda berada setelah di wisuda lusa. Sehingga nanti UMI akan tersebar di mana-mana. Yang tentu saja lebih khusus adalah Fakultas Teknologi Industri, di mana Ananda banyak ditempa, dikader, dididik, dan menemukan citra diri Ananda sekalian, khususnya di Fakultas Teknologi Industri. Yang berikutnya yang saya sampaikan adalah kita tahu sekarang ini bahwa era revolusi industri 4.0 dan sebentar lagi kita masuk pada era revolusi 5.0. Revolusi industri 4.0 ini kita ketahui bahwa itu terjadi disruption. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat menentukan kehidupan kita yang tidak pernah diprediksi seperti yang sekarang ini terjadi. Oleh karena itu Ananda sekalian, saya sebagai pimpinan universitas mewakili seluruh sivitas akademika UMI memberikan beberapa hal. Yang pertama, jika sudah terjun di tengah-tengah masyarakat, jangan selalu lupa bahwa Ananda adalah alumni Fakultas Teknologi Industri dan juga alumni dari Universitas Muslim Indonesia. Jangan pernah Ananda merasa rendah atau jangan pernah merasa rendah diri karena menjadi alumni UMI atau menjadi alumni Fakultas Teknologi Industri. Tapi marilah Ananda bangga bahwa Ananda ini luaran dari perguruan tinggi yang memang diperhitungkan tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan internasional. Yang berikutnya, dengan kondisi seperti ini, maka Ananda setelah wisuda nanti tentu akan banyak berinteraksi di masyarakat. Dan interaksi di masyarakat itu saya inginkan sebagaimana program kita, yaitu jagalah nama baik alma mater dengan menitikberatkan pada karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral yang perlu sampaikan adalah menjunjung tinggi keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan rendah hati. Dan karakter kinerja adalah kita harus mempersiapkan diri bahwa kita bisa bekerja keras, bulat, tangguh, tak mudah menyerah dan tuntas. Kenapa karakter moral dan karakter kinerja ini perlu diintegrasikan? Karena kita di UMI tidak hanya diajar untuk bisa bekerja keras, tapi dia diajar juga agar dia senantiasa mengingat asal-usulnya sebagai hamba Allah. Sehingga dia jujur, juga dia bisa bekerja keras, dan dia bertakwa, juga dia bisa ulet, tangguh, dan tak mudah menyerah. Ini yang perlu kita
khususnya anak-anakku sekalian sebentar akan di Yudisium, bagaimana bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan yang lebih penting lagi anak-anak sekalian, bahwa kompetensi ke depan dan sekarang ini adalah yang dibutuhkan adalah bagaimana menyalin hubungan silaturahim, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana keterampilan bekerja sama, keterampilan bernegosiasi, dan keterampilan dalam hal-hal perubahan-perubahan dimanapun anandaku sekalian berada. Karena dengan mampu menyesuaikan dengan perubahan ini, maka pasti ananda tidak akan sulit menghadapi dunia yang lagi disrupsi ini. Kemudian berikutnya yang perlu sampaikan Anda sekalian, dengan perubahan-perubahan sekarang ini, ada beberapa yang hasil survei oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat Oracle dan perusahaan riset Future Workplace. Dari 8.300 pekerja yang disurvei, ternyata ada 64%, saya ulangi, 8.300 pekerja atau sumber daya manusia yang disurvei, ada 64% pekerja mengatakan bahwa mereka lebih mempercayai artificial intelligence alias robot atau mesin daripada manajer mereka. Bahkan sebagian atau 50% dari 8.300 responden atau pekerja yang disurvei, dia lebih mengatakan dia lebih banyak meminta nasihat kepada robot atau artificial intelligence. Ini tentunya Anda sekalian adalah tantangan-tantangan. Bahkan ada 10 negara yang disurvei dari 8.300 pekerja atau karyawan yang ditanya, di mana yang menduduki pertama adalah pekerja India. India 89% mengatakan bahwa dia lebih mempercayai artificial intelligence daripada manusia, daripada pimpinannya. Kemudian ditusuk oleh Cina, 88% mempercayai pimpinannya daripada mempercayai robot daripada pimpinannya. Kemudian disusul oleh Singapura, 83%, Brasil 75%, dan yang terakhir Prancis 56% lebih mempercayai robot atau mesin daripada pimpinannya. Ini artinya bahwa anak-anakku sekalian yang sebentar di Yudisium harus mampu melakukan perubahan-perubahan. Karena ananda hanya bisa berubah jika ananda sendiri melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau sesungguhnya Allah tidak akan merubah anak-anakku sekalian selama ananda tidak mampu merubah dalam dirinya sendiri dulu. Ini ayat ya yang tentu merupakan motivasi bagi kita. Jika kita mau berubah, maka rubah dulu diri kita. Karena kita tidak akan mungkin berubah kalau kita tidak mampu merubah diri kita. Inilah yang menjadi motivasi bagi Anda sekalian. Kemudian terakhir, saya ingin sampaikan terima kasih kembali dan selamat kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Haji Syakir Sabara Wati, STMT IPM Asian Eng, ya, yang telah banyak melakukan inovasi-inovasi di Fakultas Teknologi Industri, dan tentu saya lihat insya Allah lusa Fakultas Teknologi Industri itu akan di Yudisium 365, itu urutan keempat. Ini luar biasa ya, yang biasanya dulu kan masih kurang, tapi sekarang ini dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, ternyata termasuk juga punya mahasiswa baru, ya selamat ya Bapak Dekan FTI yang telah banyak melakukan terobosan-terobosan sehingga Pak FTI sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat. Tentu ini tidak lain adalah ingin memajukan UMI secara keseluruhan. Ya. Dan yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen yang ada di FTI, khususnya Kaprodi, para wakil dekan, dan juga yang hadir pada kesempatan ini, Bapak pimpinan fakultas yang lain, Pak Ketua Lembaga Penelitian, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada tadi ada Bapak
Ketua Penas, yang tentu insya Allah, dan ketua pembina Yayasan Wakaf Umi. Mudah-mudahan semuanya kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita berharap dan berdoa semoga Umi ke depan semakin maju. Kalau misalnya baru-baru ini kita dapat peringkat 64, insya Allah kita optimis tahun depan bisa di atas 50 besar atau di peringkat 50-an. Amin. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata yang salah, tentu itu dari saya sendiri. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan dari Rektor UMI yang perlu kita cermati dari sambutan dari Bapak Rektor, yaitu untuk adik-adik wisudawan wisudawati, yaitu selalu menjaga nama baik alma mater UMI dengan tetap mengintegrasikan karakter yang telah ditimba selama menimba ilmu di UMI, yaitu kinerja dalam kinerja dan karakter moral, di mana karakter moral itu selalu untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan di karakter kinerja adalah selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa, seperti itu. Dan juga selalu menebar rasa kebanggaan bahwa kalian adalah bagian dari keluarga besar Fakultas Teknologi Industri dan keluarga besar Universitas Muslim Indonesia. Ya, dan jika ingin melihat suatu perubahan lebih baik, maka itu berawal dari diri kita sendiri. Untuk kita dulu yang berubah menjadi lebih baik, agar yang sekeliling kita juga ikut menjadi baik, seperti itu, Pak. Iya. Selanjutnya, Bu Wira, kita melangkah ke acara berikutnya, pembacaan nama-nama peserta yudisium gelombang kedua tahun 2020. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta bahwa pengalungan medali yudisium akan dilakukan setelah nama-nama peserta yudisium telah dibacakan, tanpa mendengarkan abah-abah dari kami. Jadi sekali lagi, pengalungan medali yudisium akan dilakukan setelah nama-nama peserta yudisium telah dibacakan. Jadi setelah seluruh nama-nama peserta dibacakan, setelah seluruhnya dibacakan, baru pengalungannya dilaksanakan, di mana yang akan mengalungkan medali yudisiumnya adalah dari pihak keluarga. Oleh karena itu, untuk keluarganya untuk segera mendampingi calon wisudawan dan wisudawati, jadi akan kami berikan aba-aba untuk memulai prosesi pengalungannya, tapi setelah seluruh nama-nama peserta yudisium dibacakan, seperti itu. Ya, kepada seluruh peserta agar menyesuaikan device yang digunakan, agar seluruh postur tubuh dapat kelihatan di kamera atau video. Bismillahirrohmanirrohim. Surat keputusan nomor 717-A-12 UMI Romawi 10-2020 tentang yudisium mahasiswa jurusan Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat tim penguji Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Makassar, tanggal 22 Oktober 2020, memutuskan menetapkan yudisium skripsi mahasiswa jurusan Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia ditetapkan sebagai alumni dan berhak menyandang gelar sarjana teknik disingkat ST. Demikian surat keputusan yudisium tersebut dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 22 Oktober 2020 Miladiah. Ketua Yudisium Dr. Insinyur Haji Zagir Sabara, HW STMT IPM ASEAN Engineering. Nama-nama alumni jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Yudisium Sarjana periode 2 Oktober 2020. Yang pertama, gadis manis berhijab atas nama Normawati, IPK 3,59. Yang kedua, sang penakluk wanita, Rahmat Hidayat, 3,23. Muhammad Sofiandi, yang berusaha untuk mendirikan pabrik cengkeh ini, 3,53. Aslan Rizaldi, ini juga penakluk wanita, lama tinggal di kampus, IPK-nya lumayan, 3,49. Fitra Difta Perdana, salah satu finalis PKM pada tahun 2019, lulus dengan IPK 3,42. Moni Rizky, mencoba untuk memperbaiki kalsain yang ada di PT Antam, IPK 3,37. Musawir Dai, Bapak minta pulsa,
Ada rekam jejaknya ini dengan pembimbing KKN, cukup unik ceritanya. IPK-nya 3,38. Muhammad Sabri Ridwan, cukup cool anak ini, diam, jarang berkata-kata, tapi IPK-nya lumayan, 3,42. Huzaiman, IPK 3,45. Dwi Rizkia Fitria Sutandi, pernah viral dengan mengungsi di Empang ketika pandemi, IPK-nya 3,49. Sulfadli, lelaki gagah, mantan sekretaris himpunan dulunya, menyelesaikan studi cukup lama, namun dengan IPK yang cukup bersaing 3,19. Ahmad Rifani Sulaiman, The Last Rotring, penutup 14 katanya, lulus dengan IPK 3,29. Mahdi, ini hobinya Sheila on Seven, pintarnya ini juga ini anak, IPK-nya 3,15. Andi Muhammad Akbar, misterius ini, IPK 3,52. Akbar Amrin, punya kumis dan cambang yang dikagumi oleh banyak wanita, IPK-nya 3,11. Ori Hariwijaya, saudagar bawang merah dari Kota Bima, IPK 3,09. Abdul Qadir, wah tidak salah tadi ya, jadi bukan Rafsanjani The Last Rotring, tapi Abdul Qadir The Last Rotring, 3,15. Nur Utari Ayuningsi, kalau Bapak Ibu teman-teman pernah lihat Maudy Ayunda, refleksinya Maudy Ayunda Nur Utari sudah ini, IPK 3,66. Wahyu Ilahi, wahyunya, ilahinya 3,41. Wawan Mahesa, kalau tidak selesai bisa 3 kali hat-trick ini, 3,38. Yustika Aprilia, sang wanita penyuka sepeda, 3,54. Arin Najla Salsabila, cocok jadi presenter, 3,64. Ade Fadila Hayu, ini laki-laki bukan perempuan, ini laki-laki ya bukan perempuan, 3,25. Dwi Latifa Ahmed, sempat menabrak tenda pengantin sebelum ujian skripsi, alhamdulillah 3,62. Muhammad Arjun Yuskan Rusdi, kalau jalan-jalan ke BTP jangan lupa singgah ke Rodi Bakar Arjun, 3,30. Andi Itma Susiawati, ini seorang ibu yang berjuang juga untuk selesai, 3,30. Alvita Dila Amir, kecil-kecil, cabai rawit, dikenal dengan nama Lemon, 3,44. Nanda Nurul Jasmine, ada 3 orang ini, Nanda Nurul Jasmine, 3,26. Angga Agrianto Fajri, 3,32. Andi Muhammad Arif Budiman, aduh ini lelaki penyuka TikTok ini, penyuka Korea, 3,21. Abdul Rahman, salah satu kreator kreatif di FTI, punya YouTube channel Mamang, salah satu juga pengurus pramuka di Kabupaten Pangkep, IPK 3,09. Muhammad Suprianto Jumhar, the last but not the least, ya, salah satu yang sangar, yang kemudian meninggalkan, ya semoga tidak meninggalkan teman-teman dan adik-adiknya, semoga tetap mendidik mereka, 3,09. Andi Nurlia, tiada kata berhenti untuk berjuang bagi wanita ini, 3,54. Haswar Sabriono, waduh ini punya cerita lucu juga, coba off the record aja, 3,24. Yuyung, sekali lagi ini bukan wanita, ini laki-laki ya, 3,28. Dan The Last Mulyana Muslimin, ya dia menutup wisudawan kali ini dengan senyuman yang sangat manis, 3,28. Demikian surat keputusan yudisium tersebut untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama-nama peserta yudisium. Program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Yudisium Sarjana, periode 2, Oktober 2020. Sri Ayati, cewek jutek ini telah banyak menghancurkan hati cowok dengan IPK 3,53. Arham Effendi, cowok rambut bergeriting ini memiliki cita-cita menjadi entrepreneur dengan lulus IPK 3,30. Andi Ira Yulistianingsih, cewek berdarah Bugis ini berparas cantik dan
indah dilihat ya. Selesai dengan IPK 3,48. Nasra Kiraman. Anak yang soleh ini cocok dijadikan calon mantu. Selesai dengan IPK 3,41. Nadia Ismayanti. Cewek ini aktif di relawan FTI UMI, lulus dengan IPK 3,76. Nurul Sarira M. Abu Haji merupakan asisten laboratorium yang cerewet dan ditakuti sama praktikannya. Lulus dengan IPK 3,74. Juliani, gadis yang cukup baik hati ini dan sedikit cerewet, lulus dengan IPK 3,35. Sartia, gadis imut ini sering tebar pesona, selesai dengan IPK 3,49. Andi Rahma Amalia, gadis pecinta TikTok ini lulus dengan IPK 3,38. Hasnawati, merupakan asisten yang sabar, lulus dengan IPK 3,62. Sakina, cewek imut dan humoris ini aktif di tim relawan FTI UMI, lulus dengan IPK 3,60. Nur Aulia Fikra, hebat dalam dunia marketing makeover, lulus dengan IPK 3,61. Nur Halisa Samsude, pecinta orkes danduk ini, lulus dengan IPK 3,48. Rizka Fitriani, suka tidur sembunyi-sembunyi, lulus dengan IPK 3,56. Nur Fitriani Hamalila, periang namun pendiam, lulus dengan IPK 3,56. Hardianti Lasangkala, lucu, imut, dan kurang sedikit pendiam, lulus dengan IPK 3,38. Dian Masita, merupakan anak Lorona Makassar, lulus dengan IPK 3,50. Isra Ariska Widyastuti, pejuang sabar dan tidak makan sabu, lulus dengan IPK 3,30. Husnaini, tinggi, cerewet, tapi pendiam, lulus dengan IPK 3,59. Didi Rahman, penutup angkatan 14, akhirnya selesai. Alhamdulillah, lulus dengan IPK 3,36. Anggita Ayusya Putri, cantik, manis, cocok dilamar, lulus dengan IPK 3,26. Sari Darna Setianingsi, salam dari Halmahera, cukup jauh dan bisa selesai, lulus dengan IPK 3,54. Ridan, alasannya koneksi terus, akhirnya selesai juga karena koneksi, lulus dengan IPK 3,53. Muhammad Raul Noval, merupakan asisten yang mati kiri sama wanita-wanita cantik, dan merupakan tim relawan FTI UMI, lulus dengan IPK 3,37. Kartini Rahmayani, merupakan ibu kita Kartini, masa kini, lulus dengan IPK 3,49. Adityo Yusuf Latarisa, BTS Man, Korea Ji, lulus dengan IPK 3,63. Nastiti Lakshita Melati, menari hobinya, tapi senyumnya manis, lulus dengan IPK 3,40. Rahmawati Suhacitra, orangnya sih misterius, tapi lulus juga dengan IPK 3,40. Siti Sulfikal Sahra, salam dari Ibu Munira, IPK 3,51. Fitra Amalia Id Haryandi, cerewet tapi cocok jadi kepala daerah, lulus dengan IPK 3,43. Demikian surat keputusan yudisium tersebut untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Wallahu waliyul taufiq wal hidayat, ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 Oktober 2020. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HWST MT IPM ASEAN Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Yudisium jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Yudisium Sarjana, periode kedua, Oktober 2020. Berikut adalah nama-namanya. Pertama, Muhammad Fajar Parawansa, cowok mungil yang aktif di karyawan ini, selesai dengan IPK 3,23. Afda Ar-Rahman Rate, cowok asli Makassar ini, selesai dengan IPK 3,53. Andi Heri Syahrul, IPK 3,01. Nur Abdurrahman, IPK 3,08. Ardiansyah, IPK 2,90. Haryadin, cukup lama juga studinya ya,
IPK 3,10. Andi Heriansyah selesai dengan IPK 3,23. Adek Dio Pradana juga angkatan 2012 selesai dengan 3,11. Rahmat Sugiarto selesai dengan IPK 3,39. Jaka Nur Mustika selesai dengan IPK 3,14. Aan Arya Talib selesai dengan IPK 3,07. Jamal Acoa, salah satu veteran di jurusan teknik pertambangan, akhirnya selesai juga Jamal ya. Selesai dengan IPK 3,13. Maksum Anggreni, perempuan manis berjilbab ini selesai dengan IPK 3,88. Iqbal, angkatan 2014, selesai dengan 3,06. Reski Zulfatli Iqbal, dengan skripsi studi tipe arah longsoran, selesai dengan IPK 3,49. Adi Purnomo, angkatan 2015, selesai dengan IPK 3,22. Nur Fadli Samtapa, mencoba menganalisis kualitas shallow wells, IPK 3,69. Ardianto, laki-laki pecinta Korea ini, selesai dengan IPK 3,82. Aldi Nugraha, laki-laki hitam manisnya 2015, selesai dengan IPK 3,53. Dian Andriawan, selesai dengan IPK 3,10. Putra pertama, jadi cowok ini adalah ketua panitia SMK Sorong. Kemarin SMK Sorong datang ke Makassar. Putra pertama yang ngurus, selesai dengan IPK 3,29. Andri Saputra, selesai dengan IPK 3,45. Adnan, mungkin laki-laki ini adalah laki-laki paling sabar ya. Selesai dengan IPK 3,52. Muhammad Rifki Rafsanjani mempunyai cita-cita menjadi artis Instagram, selesai dengan IPK 3,49. Waode Eva Novianti, perempuan asal Sulawesi Tenggara ini selesai dengan IPK 3,64. Asri Maskur Rahman adalah laki-laki yang bercita-cita menjadi entrepreneur, selesai dengan 3,64. Muhammad Rofi Aditya Limba, laki-laki manis ini selesai dengan IPK cukup tinggi, 3,83. Ali Mudin, angkatan 2015, selesai dengan IPK 3,35. Ihil Safaat, dengan judul skripsi analisis dampak pertambangan nikel, selesai dengan IPK 3,19. Hendrawan, salah satu mahasiswa yang aktif di kerelawanan FTI, selesai dengan IPK 3,03. Siti Anissa Pelu, biasanya kalau ada nama-nama Pelu ini berarti dia keturunan Maluku, selesai dengan IPK 3,32. Arif Putra, laki-laki dengan hobi memasak, menyapu, dan membersihkan ini, selesai dengan IPK 3,38. Andika Febrianto, cowok ini aktif sekali di kampus ya, mau kerelawanan, mau tinggal di cabin, itu semuanya pasti ada dia. Dan juga pasti digandrungi oleh cewek. Selesai dengan IPK 3,10. Ramadana Arinda, anak laki-laki ini bercita-cita membangun pabrik batubara yang sangat besar, selesai dengan IPK 3,46. Satriawan, hobi balap motor dan balap liar, selesai dengan IPK 3,04. Rian Dwi Pratama, selesai dengan IPK 3,27. Faradila J, hobi nge-TikTok di sela-sela waktu kuliah, selesai dengan IPK 3,42. Erwin Gautama Putra, jadi Erwin ini sering tidur ya kalau waktu kuliah, akhirnya selesai juga dengan IPK 3,07. Herman, lelaki kelahiran Luwu ini selesai dengan IPK 3,69. Diki Gilang Ramadan, laki-laki kelahiran Pulau Jawa ini punya hobi titip absen, selesai juga dengan IPK 3,69. Abdul Manap Suong, selesai dengan IPK 3,04. Winda Widyastuti, perempuan yang hobi nge-TikTok pada saat jam kuliah, ini selesai dengan IPK 3,22. Muhammad Reski, lelaki bertubuh gempal, tetapi memiliki muka yang imut, selesai dengan IPK 3,08. Halim Ismail, selesai dengan IPK 3,02. Abdurrahman Firman mencoba menyelesaikan studi dengan meneliti emas di Pulau Sulawesi, selesai dengan IPK 3,45. Niciawati Deng Malureng, perempuan yang beralamat di luar bumi ini, yaitu planet Sudiang, selesai dengan IPK 3,40. Irma Suryani, selesai dengan IPK 3,47. Amran Kafila Halim, dia adalah seorang asisten di lab perpetaan, killer terhadap lelaki, tapi mati kiri terhadap perempuan.
selesai dengan IPK 3,36. Syaril Wahyudi, selesai dengan IPK 3,69. Muhammad Tri Ramadhanil, laki-laki hitam-hitam saja, tapi bukan hitam-hitam manis, selesai dengan IPK 3,41. Rahmat Setiawan, laki-laki ini aktif dalam bidang kerelawanan, juga pernah berkecimpung di Palu, dan juga aktif sebagai kori kalau ada kegiatan di FTI. Selesai dengan IPK 3,31. Nindi, perempuan asal Sulawesi Tenggara ini, selesai dengan IPK 3,36. Zulkifli M. Ihsan mencoba menyelesaikan studi dengan meneliti analisis faktor perbandingan kadar nikel latrit, selesai dengan IPK 2,98. Rizaldi, cowok bertubuh garang, tetapi memiliki sifat pendiam, selesai dengan IPK 3,43. Irwandis, laki-laki ini memiliki semangat juang yang tinggi, akhirnya selesai dengan IPK 3,08. Laude Agus Iqmal, jadi Agus ini adalah seorang laki-laki yang selalu menjadi garda terdepan untuk pembelaan masyarakat. Selesai dengan IPK 3,06. Siska, perempuan yang hobi mendengarkan band Malaysia, selesai dengan IPK 3,45. Nur Hikmah, gadis manis kecil ini adalah seorang asisten lab lingkungan, mencoba menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi karakteristik biji besi di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selesai dengan IPK 3,32. Muhammad Gugun Radias, laki-laki kelahiran Palopo, selesai dengan IPK 3,44. Pripagi Hairusman adalah laki-laki yang suka sekali nonton orkes dangdut, selesai dengan IPK 3,52. Muhammad Fajar, selesai dengan IPK 3,39. Seli Mayastiarti, perempuan asal Kota Mubagu, Sulawesi Utara, selesai dengan IPK 3,47. Aldi Ardiansyah Badawi, laki-laki ini sangat hobi memberikan harapan palsu kepada perempuan, selesai dengan IPK 3,00. Muhammad Ihsan Wijaya, hobi nongkrong di kampus, tapi tidak masuk kuliah, selesai dengan IPK 2,97. Laude Ebit Wijaya, laki-laki asal Sulawesi Tenggara ini pernah bercita-cita menjadi model, tetapi mungkin tingginya tidak kesampaian. Selesai dengan IPK 3,48. Fadal Muhammad menyelesaikan studi selama 4 tahun, selesai dengan IPK 3,08. Alam Sah menjadi penutup di angkatan 2014, selesai dengan IPK 3,33. Nur Asisah, perempuan mungil dan manis ini, pernah menjadi ketua himpunan teknik pertambangan, dan juga sekarang menjadi koordinator asisten lab lingkungan, selesai dengan IPK 3,39. Demikian surat keputusan yudisium tersebut untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Wallahu waliyut taufik wal hidayah, ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 Oktober 2020. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zakir Zabara, HW STMT IPM ASEAN Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Selanjutnya prosesi pengalungan medali yudisium diharapkan kepada keluarganya untuk mengalungkan. Jadi kami akan memberikan aba-aba. Siapkan semua medalinya. Akan dikalungkan oleh keluarga atau yang mendampingi. Oke, jika semua sudah siap medalinya, kami memberikan aba-aba untuk pengalungannya secara bersamaan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pengalungan medali yudisium dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Yudisium kemarin saya membuat teman-temanmu menangis dengan berbagai cerita, berbagai hal, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak mau membuat kalian air mata. Berikan saya sebagai dekanmu, sebagai orang tuamu di kampus, sebagai kakakmu setelah wisuda nanti, memberikan kalian sedikit motivasi untuk kita sama-sama lebih baik ke depan. Adik-adikku sekalian, di samping kita, ini sepertinya panitia harus menghukum. Ternyata ada acara kumpul-kumpul, saya lihat ini. Beberapa wisuda. Pantas dari tadi kurang partisipan, ternyata mereka bikin acara kumpul-kumpul. Tapi saya lihat di videonya sesuai dengan protokol kesehatan. Gak apa-apa, tapi dihukum main TikTok nanti mereka itu ya.
Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kalian hari ini saat ini sudah sampai pada tahap sarjana teknik. Kalian melewati masa-masa sulit di Fakultas Teknologi Industri, masa pandemik sangat sulit, keluarga sangat sulit, kita sangat sulit, kampus juga mengalami kesulitan. Anak-anak saya cintai, perjalanan kita masih panjang, kalian sesungguhnya adalah pemilik masa kini, apalagi masa depan. Jadi setelah wisuda ini, setelah wisuda lusa atau hari Sabtu nanti, itu adalah kehidupan baru, awal dari proses kehidupan untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik, untuk membuat keluarga orang tua kita berbangga dan berbahagia. Maka saya ingatkan sekali lagi, yang selalu saya ingatkan sejak kalian mahasiswa baru 2015, 2016, saya selalu ingatkan bahwa apapun yang kalian lakukan hari ini, itu sama halnya mengukir masa depan kalian 15, 20, 30 tahun yang akan datang. Tetapi, sebaik apapun yang Anda ukir hari ini, sehebat apapun Anda yang ukir hari ini, kalau orang tua kita, bapak ibu kita tidak ridho, maka saya bisa pastikan Anda tidak akan menikmati keberhasilan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Persembahkan gelar sarjanamu ini untuk kedua orang tua tercinta, untuk wali kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kalian cintai. Persembahkan untuk hari ini dan berkomitmenlah untuk memulai hidup yang baru, memulai hidup nyata di tengah masyarakat. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan ayah Anda Prof. Haji Mansur Ramli sudah ada sebagai ketua pembina Yayasan Wakafumi, dan mudah-mudahan Ibunda tercinta Profesor Dr. Haja Masrurah Mukhtar nanti memberikan motivasi-motivasi sebagai seorang ibu kepada anak-anakku sekalian. Saya kira itu. Selamat berbahagia, selamat bersukacita, dan sekali lagi panitia yang lagi kumpul yudisium itu tolong dihukum dengan suruh menyanyi bersama. But couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with no warning. I'm just crying 'cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed. Ya, kepada seluruh peserta agar bersiap-siap untuk pengalaman kembali yang diwakili oleh pihak keluarga, baik orang tua, saudara, maupun yang sudah berkeluarga, suami istri, untuk melakukan prosesi pengalungan medali yudisium. Silakan kepada seluruh peserta untuk mengabadikan momen ini, memanfaatkan momen ini, di mana momen ini kalian hanya dapatkan sekali seumur hidup. I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. Dan sesuai dengan perintah dari Pak Dekan tadi bahwa ternyata peserta yang berada di Popsa diberikan hukuman untuk melakukan goyang TikTok, sekaligus juga untuk menghibur seluruh hadirin yang sempat hadir pada siang hari ini. Kenapa mati kameramu? Yang mana kamu tadi situ? Tahu bagaimana tidak ada masuk? Mungkin masih karena tanah ika agak masih.
teman-teman mahasiswa peserta yudisium untuk mengambil posisi, ya. bersiap-siap. Kita TikTok dulu ya. Kita sekali lagi melakukan refleksi. Oke, seluruh peserta untuk mengambil posisinya. Kita terima hukuman dari Pak De untuk melaksanakan TikTok ya. Kita TikTok berbarengan. Oke, kepada operator silahkan memutar ininya, videonya, video TikToknya. Oke, kepada seluruh peserta untuk seluruh peserta yudisium untuk berdiri menyesuaikan dengan device yang digunakan di rumah masing-masing. Bahan terakhir kita ya kepada fakultas kita, kepada fakultas dan kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang bergema, dan saya kembali ke gelora jiwa mudaku. Karena bersatu alna lalu semeru kopi dan bukan dan kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang bergema, dan saya kembali ke gelora jiwa mudaku. Karena bersatu alna lalu semeru kopi dan bukan dan kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang bergema, dan kembali ke gelora jiwa mudaku. Karena bersatu alna lalu semeru kopi dan bukan dan kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang bergema, dan saya kembali ke gelora jiwa mudaku. Karena bersatu alna lalu semeru kopi dan bukan dan kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang bergema, dan saya kembali ke gelora jiwa mudaku. Karena bersatu alna lalu semeru kopi dan bukan dan kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang bergema, dan saya kembali ke gelora jiwa mudaku. Karena bersatu Oke, itulah tadi persembahan TikTok dari adik-adik peserta yudisium karena ini ya mereka mendapat hukuman ya dari Pak De ya. Oke, kita lanjut acara selanjutnya. Ada acara apa lagi Pak Idris? Ya, pemberian ucapan selamat kepada peserta yudisium yang telah menyelesaikan studinya oleh Ibunda Profesor Dr. Haja Masrura Mukhtar, MA, selaku Ketua Bidang Pengembangan dan Pengendalian Yayasan Wakaf UMI dan juga sekaligus mewakili pimpinan Yayasan Wakaf UMI. Kepada Ibunda dipersilahkan. Monitor Ibunda, apakah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang akan memberikan sambutan ini, memberikan ucapan selamat ini adalah Ketua Yayasan, tapi beliau sekarang sedang berada di auditorium Algebra. Beliau memberikan pidato sambutan dalam rangka nanti wisuda tanggal 24 lusa. Jadi beliau ada di sana
minta agar saya mewakili beliau. Baik, yang saya hormati rekan industri, Dr. Sabara, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, yang saya hormati Rektor Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Basir Moding, yang saya hormati seluruh pimpinan FPI, dosen, karyawan, hormati para orang tua yang yudisium dan calon wisudawan, wisudawati, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, para yang akan yudisium dan akan wisuda nanti, insya Allah. Tentunya yang senantiasa tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa tiada henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai nikmat sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka yudisium Fakultas Teknologi Industri. Demikian pula salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Ananda, anak-anakku sekalian, atas berhasilnya anak-anakku sekalian menyelesaikan studinya di Fakultas Teknologi Industri, walaupun kita berada pada masa-masa pandemi COVID-19. Tentunya dengan selesainya studi anak-anakku sekalian, tidak hanya membanggakan bagi kami pimpinan fakultas, pimpinan universitas, tapi terlebih lagi tentunya membanggakan bagi kedua orang tua, bagi keluarga anak-anakku sekalian. Tentunya sekurang-kurangnya orang tua merasa lega karena sudah melaksanakan kewajibannya di dalam menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi dan tidak lagi memikirkan biaya yang akan disiapkan. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Ananda telah menyelesaikan studinya, tapi jangan pernah berhenti belajar. Belajar dalam berbagai hal. Lihatlah rekan kalian. Selalu saya katakan, rekan kalian itu adalah rekan yang termuda di antara 13 fakultas. Nah, karena mudanya itu usianya sama dengan anak ketiga saya. Maka dari itu saya selalu menyapanya sebagai Ananda. Nah, tapi dia tuh sangat energik, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sehingga banyak rekan-rekan sekalian yang mengenalnya, yang sering sekali membicarakan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Ya, mungkin karena keterlibatannya dalam
menangani berbagai bencana alam yang kita lihat sekarang bertubi-tubi datangnya, sampai pernah diberitakan di harian Kompas bersama tim relawan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. Bahkan sampai sempat mendampingi Mas Menteri Makarim sebagai apresiasi ini. Ketua yayasan sangat bangga terhadap rekan kalian, sampai berjanji akan memberikan hadiah umrah. Tapi karena kita berada pada kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga janji beliau belum dapat dipenuhi. Tapi jangan khawatir, insya Allah janji tetap janji yang harus ditepati. Al-wa'du dainun, janji tidak utang. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai penutup saya pesankan, milikilah dua ketakutan saat sekarang ini. Takut kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut kepada corona dengan cara menjauhi corona tersebut, dengan tentunya menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya padankan dengan takut kepada Allah dengan mendekati Tuhan, menolong dan memberi, menjaga jihad. Hadirin sekalian, tadi tiba-tiba timbul keinginan saya untuk membuatkan satu akronim. Pada saat tadi pagi-pagi saya menyetop video YouTube, saya membuat, ini ada akronim saya buat. Akronim teknologi industri. Dan saya akan bacakan. Ini saya buat sekitar 8 menit. Karena ada 16 kalimat-kalimatnya, rata-rata satu kalimat itu setengah menit, jadi 2 kalimat 1 menit. Jadi ada 8 menit saya buat tadi ini. Sehingga saya pernah tadi menghilang sejenak tadi pagi. Sekarang saya akan bacakan akronimnya. Akronim FTI. Ini puisi saya persembahkan kepada FTI. Teknologi industri tempatku mendapatkan edukasi. 4 tahun lebih aku menanam harapan. Kendatilah lelah semangat kami tetap membara. Nama kami telah terukir sebagai mahasiswa FTI. Olah pikir, olah otak, dan olah asa. Luluhkan semua rintangan yang menghadang. Orbitkan obor penerang kampus hijau. Gegap gempita laksana genderang. Itulah yang jadi impian kami. Nasib bangsa ini ada di tangan kami. Dalam mencetak manusia teladan. Untuk majukan insan bertakwa. Selamatkan negara dan bangsa ini. Tanpa kecuali. Raih seluruh sukses yang tersedia. Itulah sosok kami
alumni Fakultas Teknologi Industri. Nah, itulah tantangan untuk teknologi industri. Nah, sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga selamat pada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada yang mendampingi. Semoga insya Allah Ananda sekalian tidak hanya berhenti di sini, tapi terus menerus berjuang, terus belajar dan raih sukses yang ada insya Allah, sambil takwa Allah Subhanahu Wa Taala, sambil memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya yakin akan dahsyatnya sebuah doa. Berdoa sambil berusaha, itulah ciri-ciri alumni Fakultas Teknologi Industri secara khusus dan umumnya. Yang saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa memberkati kita sekalian dan menjaga kita sekalian, baik Ananda yang telah menyelesaikan studinya di UMI, di Fakultas Teknologi Industri, maupun yang masih tinggal seluruh aktivitas sekalian kami, insya Allah. Amin. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja Mas Robert telah memberikan kita hari ini puisi yang sangat inspirasi dan bermakna, sekaligus juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yudisium, dan tadi sempat memberikan juga apresiasi kepada pimpinan kita, terkhusus kepada Pak Rekan dan juga seluruh keluarga besar Sivitas Akademik Fakultas Teknologi Industri. Sehat selalu Prof, terus menjadi panutan kami yang insya Allah kedepannya juga akan memimpin kampus kita tercinta ini. Sekali lagi, terima kasih Prof. Oke, ada tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bunda Prof kepada seluruh wisudawan-wisudawati bahwasanya jangan pernah berhenti untuk belajar, kemudian berdoa sambil berusaha, dan yang ketiga untuk takut selalu kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, kemudian takut kepada corona dengan menerapkan protokol kesehatan, Pak. Iya, ya, kira itu ya, kira ya. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, pembacaan nama-nama yudisium terbaik oleh Wakil Dekan 1, Ibunda Insinyur Haja Setiawati Yani, STMT, PhD, IPM, ASEAN Engineering. Kepada Ibunda dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan nama-nama wisudawan terbaik, yudisium terbaik untuk Fakultas Teknologi Industri, tentu saja saya ingin sekali atas nama FTI mengapresiasi puisi yang sangat luar biasa, menginspirasi dari Bunda Prof. Masrurah, dan mohon Prof, kami mohon coretannya nanti bisa diberikan ke FTI Prof supaya kenang-kenangan, insya Allah. Bapak Ibu, Pak, saya pertama tentu saja ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Rektor Profesor Basri Moding dengan seluruh jajarannya, dari pimpinan yayasan yang hadir pada hari ini, para dekan dari berbagai fakultas, serta para ketua lembaga, ketua unit, dan tentu saja kepada Pak Dekan. Saya mohon izin, dan Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk membacakan surat keputusan dari Dekan Fakultas Teknologi Industri atas nama-nama wisuda, nama-nama peserta yudisium terbaik pada hari ini. Berdasarkan SK nomor 780 garis miring A12 garis miring FTI UMI garis miring 10 garis miring 2020 yang ditandatangani pada tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 22 Oktober 2020 Miladiah, oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara HW STMT IPM ASEAN Engineering. Saya akan membacakan, ini ya, fakta menariknya hari ini, 3 peserta yudisium terbaik adalah dari kalangan
perempuan. Jadi selamat untuk 3 perempuan cerdas yang hari ini menjadi peserta yudisium terbaik. Tentu saja ini menjadi tantangan ya untuk semua pihak, ya, untuk perempuan yang lain dan tentu saja untuk anak-anakku semua ya, yang para pria, untuk juga berprestasi seperti 3 teman kalian ini. Yang pertama, peserta yudisium terbaik dari jurusan teknik industri adalah Nur Utari Ayuningsih dengan IPK 3,66. Utari asalnya dari SMA Sementonasa. Dan ini yang cukup menarik dari Utari ya. Ketika dia ditanya, ingin menjadi apa atau melihat Anda 5 tahun ke depan seperti apa, Nur Utari melihat bahwa 5 tahun ke depan, Utari sudah bekerja di salah satu BUMN yang ada di Indonesia, memiliki pasangan, dan juga memiliki usaha. Ya, jadi cita-citanya luar biasa, Utari. Best wishes, mudah-mudahan tercapai. Kemudian peserta yudisium terbaik dari jurusan teknik kimia adalah Nadia Ismayanti. IPK-nya sangat tinggi, 3,76. Berasal dari SMA Negeri 1 Palu. Dan Utari ini, ya, alamatnya dia berada di Palu, orang tuanya di Palu, tapi sepertinya Utari sekarang sedang berada di Kampung Popsa juga barangkali ya dengan teman-temannya. Yang menarik dari Nadia ini memiliki mata kuliah favorit adalah matematika teknik kimia. Ya, jadi ada Pak Takdir, Pak Samsudidian di sini dosennya, ini adalah mahasiswa favorit di kelas tersebut. Dan Nadia ingin menjadi engineer yang bermanfaat dan menguntungkan untuk orang lain. Ya, jadi semangat sharing is caring-nya sangat tinggi dari Nadia ini. Kemudian yang selanjutnya peserta yudisium terbaik dari jurusan teknik pertambangan adalah seorang gadis bernama Maksum Anggraini. Maksum ini memiliki IP yang luar biasa, sangat tinggi, selamat 3,88. Maksum asal SMA-nya adalah dari SMA Negeri 1 Ala di Luwu Utara. Nah, moto hidupnya adalah jadilah diri sendiri, jangan mau jadi telunjuk orang lain. Sangat dalam. Dan jangan terlalu berharap kepada makhluk, tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moto hidupnya sangat indah, dan 5 tahun ke depan, Maksum sudah meniti karir di perusahaan tambang pada Departemen Health and Safety Environment. Jadi 3 peserta yudisium terbaik tersebut memiliki visi yang sudah jelas dalam 5 tahun yang akan datang. Selamat untuk 3 anakku yang menjadi peserta yudisium terbaik. Selamat untuk seluruh orang tuanya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengimplementasikan ilmu dengan sebaik-baiknya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Ibu Wakil Dekan 1. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para yudisium terbaik dari ketiga program studi di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Acara selanjutnya apa lagi Pak Idris? Nah, pemberian penghargaan kepada dosen yang telah menyelesaikan studi dan karyawan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Teknologi Industri, Ibunda Dr. Insinyur Haja Rahmania Malik, STMT IPU ASEAN Engineering. Kepada Ibunda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator ya, MC yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan nama-nama dosen yang telah menyelesaikan studinya ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang telah di yudisium ya. Sebelum barangkali saya bacakan nama-nama dosen yang telah selesai atau telah menyelesaikan studinya,
studi S2-nya di Pulau Jawa. Saya mengucapkan dulu selamat kepada anak-anakku yang telah di Yudisium hari ini, yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik di Fakultas Teknologi Industri, yang mana terdiri dari 3 jurusannya. Sekali lagi selamat. Dan juga kepada kedua orang tua atau keluarga anak-anakku semua, saya juga ucapkan selamat yang telah mempercayakan kami para dosen di Fakultas Teknologi Industri untuk mendidik anak-anaknya di Fakultas Teknologi Industri. Selamat, sekali lagi selamat ya. Nah, untuk nama-nama dosen yang telah menyelesaikan S2-nya yang telah diterima sebagai dosen baru di Fakultas Teknologi Industri, yaitu yang pertama adalah Diana Arifin, STMT, yang mana kelahiran Sorong 13 Juni 1991. Ini adalah S1-nya di Teknik Pertambangan UMI, dan juga S2-nya adalah mengenai rekayasa pertambangan di ITB. Ya, sebagai dosen teknik pertambangan FTI UMI. Nah, yang kedua, yang baru selesai juga adalah ananda kita, Andi Dwi Wahyuni STMT, yang mana pendidikan S1-nya itu dari Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri UMI, dan S2-nya adalah dari Teknik Industri ITS Surabaya. Nah, diterima sebagai dosen di jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar. Ya, nah untuk alhamdulillah untuk Ananda Andi Dwi Wahyuni ini merupakan anak dari dosen senior FTI, yaitu anak dari Bapak Insinyur Andi Pawenari STMT. Alhamdulillah ini merupakan regenerasi dosen baru kami di Fakultas Teknologi Industri. Selamat bergabung anak-anakku semua dosen baru ya. Mudah-mudahan ilmu yang Anda dapatkan bisa didedikasikan di Fakultas Teknologi Industri ya, bisa menjadi menambah ya wawasan para dosen baru yang baru datang ini untuk memberikan suasana baru di Fakultas Teknologi Industri. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Teknologi Industri. Nah, yang berikut saya akan membacakan surat keputusan tentang karyawan yang telah mengabdi pada Fakultas Teknologi Industri UMI. Saya akan bacakan, yaitu surat keputusan nomor 790-A-12-FTI _UMI_10/2020 tentang pemberian penghargaan wisuda periode 2 tahun 2020 Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia kepada karyawan Fakultas Teknologi Industri. Memperhatikan keputusan hasil rapat Senat Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia tanggal 12 Oktober 2020 memutuskan menetapkan memberikan penghargaan kepada yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini atas pengabdiannya pada Fakultas Teknologi Industri UMI. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Safar 1442 Hijriah 15 Oktober 2020. Dekan Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara HW STMT IPM ASN. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri tentang pemberian penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya pada Fakultas Teknologi Industri UMI. Yang pertama, yaitu Bapak Amiruddin. Nah, tugas Bapak Amiruddin ini di jurusan Teknik Industri. Jadi unit kerjanya adalah di jurusan Teknik Industri. Nah, Bapak Amiruddin ini kalau ditugaskan ya, itu maaf kalau disuruh mengerjakan sesuatu,
pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya itu cuma 2 kata. Siap Pak dan siap Ibu. Saya juga tidak tahu ini apakah siap mengerjakan atau siap tidak dikerjakan. Itulah Saudara Amiruddin. Ya. Yang kedua adalah Bapak Jose Gol. Bapak ini bertugas di jurusan Teknik Kimia. Nah, Bapak Jose Gol ini adalah Bapak yang cool orangnya. Kalau ditanya cuma senyum-senyum saja. Kita tidak tahu apakah senyum-senyumnya ini senyum yang menyenangkan atau senyum yang kecut ya. Itu Bapak Jose Gol. Kemudian yang ketiga adalah Aswar. Aswar, dia bertugas di jurusan Teknik Pertambangan. Dan juga ada satu lagi Ibu, yaitu Ibu Hilda. Dan juga bertugas di jurusan Teknik Pertambangan. Nah, kedua yang terakhir ini bertugas di jurusan pertambangan, saya kira orangnya juga selalu welcome. Misalnya kalau kita memberikan tugas, alhamdulillah dikerjakan dengan baik. Nah, itu nama-nama yang karyawan yang diberikan penghargaan atas pengabdiannya pada Fakultas Teknologi Industri. Nah, nama-nama ini ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Safar 1442 Hijriah dan pada tanggal 15 Oktober 2020 atas nama dekan Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HWST MT IPM ASN. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penghargaan kepada Bapak Ibu dosen dan karyawan yang telah bekerja secara maksimal di fakultas kita ya. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu bagi Bapak Ibu untuk selalu bekerja optimal dan guna semangat ya, dan terus semangat ya. Guna kemajuan fakultas kita ke depannya. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke acara pembacaan mahasiswa berprestasi, relawan dan mantan pengurus lembaga yang telah menyelesaikan studi oleh Wakil Dekan 3 FT UMI. Kepada Bapak Insinyur Hasbi Bakri, STMT IPM ASN Eng, dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian atas telah disiumnya pada hari ini dan juga kepada kedua orang tua kalian. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri nomor 789/A12/FT-UMI/10/2020 tentang pemberian penghargaan kepada alumni berprestasi, relawan dan mantan pengurus lembaga yang telah menyelesaikan studi di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Surat keputusan ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, 15 Oktober 2020 Miladiah. Dekan Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HW, ST, MT, IPM, ASN Engineer. Baik, selanjutnya saya akan membacakan lampiran surat keputusan Dekan sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang pertama, mahasiswa berprestasi 1. Fitra Dipta Perdana. Fitra Dipta Perdana, finalis PKM Nasional tahun 2018 dari Teknik Industri. Yang kedua, M. Sofiandi, juga finalis PKM Nasional tahun 2018 dari Teknik Industri. Yang kedua, nama-nama relawan. Nah, relawan ini punya semboyan: berani mati, takut lapar, dan jarang mandi. Ya. Yang pertama, Muhammad Suprianto dari Teknik Industri. Dia adalah tim pembuatan masker dan face shield. Yang kedua, Nurus Sarira M. Abu Haji dari Teknik Kimia.
Nadia Ismayanti dari Teknik Kimia, Adityo Yusuf Latarisa dari Teknik Kimia, Sakina dari Teknik Kimia, dan Muhammad Raul Noval Wasdikal dari Teknik Kimia. Nah, semua dari Teknik Kimia ini adalah tim relawan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan. Kemudian, nah ini relawan lapangan ini dari Teknik Pertambangan. Yang pertama, Andika Febrianto, sang penakluk wanita. Ya, semuanya Andika. Yang kedua, Hendrawan, juga dari Teknik Pertambangan. Yang ketiga, Muhammad Fajar Parawansa. Ini driver idola ini. Driver andalan. Dan yang terakhir, Rahmat Setiawan dari Teknik Pertambangan. Ini Ustaz Rahmat ini sering saya panggil Ustaz karena beliau adalah ikon dari tim relawan, khususnya tim relawan Palu. Jadi ketika teman-temannya jadi tim relawan, kalau Ustaz Rahmat sudah mulai agak-agak mulai aneh, maka jangan harap yang lain lebih stabil jiwanya dibanding dia. Jadi dia jadi ikon daripada teman-temannya. Ya. Dan alhamdulillah Ustaz Rahmat ini, saya sering memanggilnya Ustaz, mampu menyelesaikan studinya di Teknik Pertambangan dalam waktu yang tepat. Jadi selamat buat tim relawan. Selanjutnya yang ketiga adalah mantan pengurus lembaga. Yang pertama, Sulfadli, mantan sekretaris Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2016-2017. Yang kedua, ini yang paling sering mengganggu saya. Ya, orangnya kecil tapi suaranya besar ya. Alvita Dila Amir, sekretaris HMTI periode 2017-2018. Dan yang terakhir, ini yang paling sering curhat ke saya. Nur Aziza, mantan ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Nah, ini perempuan tapi luar biasa, menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan periode 2018-2019. Demikian surat keputusan ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, 15 Oktober 2020 Miladiah, Dekan Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW ST MT IPM ASEAN Engineer. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para relawan, mahasiswa berprestasi, dan mantan pengurus lembaga. Oke, kita melangkah ke acara selanjutnya. Ada acara apa, Pak Idris? Ya, saya kira ini acara yang dinanti-nanti oleh seluruh peserta adalah kejutan dari pihak panitia berupa acara komedi ya, stand up komedi, yang dimana komika hari ini atau komedian kita yang akan mengisi hari ini adalah finalis dari Betul, Pak. ajang Suca 3 yang beberapa tahun yang lalu diselenggarakan oleh pihak Indosiar. Saya kira langsung saja kita panggilkan Kakak Sakaribo. Silakan Kakak. Ya. Sebelum saya menyerahkan mic-nya kepada Kakak Sakaribo, saya kira perlu kita menyapanya terlebih dahulu. Silakan. Selamat datang Kakak Sakaribo di Fakultas Teknologi Industri. Iya Kak. Ya, Berdiri Kak. Ya, jadi sebelum saya menyerahkan mic-nya kepada Kakak Sakaribo, saya kira perlu kita menyapa dulu. Gimana kabarnya Kakak Sakaribo? Alhamdulillah baik. Ya, setelah menyelesaikan ajang atau event Suca 3, kesibukannya apa lagi setelah event? Nganggur Kak. Iya, alhamdulillah. Ya, tapi saya lihat di YouTube, saya lihat banyak konten-kontennya yang telah dibuat selama. Iya, banyak konten tapi nggak ada uangnya Kak. Aduh, nah itu loh. Jadi tidak perlu menunggu lama lagi. Saya persilakan kepada Kakak Sakaribo untuk apa ya istilahnya open mic. Open mic. Silakan Kakak Sakaribo. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh luar biasa. Waalaikumsalam. Di mana ini Kak? Di mana nonton ini Kak? Di
Di YouTube. Oh, siap. Nanti RCTI. Perkenalkan diri dulu, nama saya Zaka, teman-teman. Luar biasa ya, Yudisium karena lewat virtual. Di apa itu, Kak? Oh iya. Ya, susah ya cari uangnya. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa FT UMI karena Yudisiumnya lewat virtual. Saya dengar-dengar ini nanti ijazahnya dikirim lewat WA aja teman-teman di. UMI. Pak De, selamat pagi Pak Deku. Luar biasa. Jadi gara-gara efek pandemi ini, saya terus terang dapat efeknya juga teman-teman. Karena tidak ada sekali event, tidak ada job begitu, ya Allah. Makanya jujur saya tuh Pak De agak iri dengan teman-teman stand up comedian yang ada di Jakarta. Karena jobnya tetap ramai meskipun lewat virtual begitu. Dan menurutku stand up di virtual itu enak. Karena rata-rata temanku itu stand up di rumahnya. Jadi kalau ndak lucu matikan kameranya, pura-pura ndak jaringan begitu. Jadi saya tuh berharap ya Allah kapan Pak ini dapat job virtual. Sampai alhamdulillah Pak De Sakir Sabar nelpon 2 hari yang lalu. Dia bilang, halo Saka, iya Pak De, bisa kok stand up ini di acara Yudisium? Saya bilang, iya bisa Pak De. Bilang, virtual ini? Bisa sekali Pak De. Karena pikiranku, stand up di rumah aja ini. Kalau ndak lucu aku matikan kamera atau pura-pura ndak bagus jaringan. Tapi Pak De bilang, stand upnya di fakultas itu deh. Aduh, ndak mungkin aku matikan ini kamera kalau ndak lucu. Terus yang ndak enak itu karena Pak De bilang, Asko ndak lucu ku tempelin ku. Ya Allah. Tapi yakin kayaknya bercanda karena setelah dia bilang ku tempelin ku ketawa-ketawa jadi bilang ku tempelin ku awas kok berketawa jadi oh bercanda lagi. Cuman setelahnya itu ada yang lanjutannya dia bilang, tapi Asko ndak lucu nak, ndak ku bayar ku itu. Nah ini agak serius Min ada. Jadi tolong di teman-teman di kurang ya Allah nunggu kini motor kan. Ketawa kita teman-teman di ya Allah. Dan saya ini juga mahasiswa teman-teman, mahasiswa baru ya, baru masuk semester 13 teman-teman. Saya ambil Fakultas Sastra di Unhas begitu. Kenapa saya ambil Fakultas Sastra? Karena saya dari keluarga penulis. Jadi bapakku itu penulis, mamaku penghapus. Luar biasa ya. Tapi yang saya ingat itu kalau kita daftar kuliah, tes pendaftarannya. Jadi kalau kita daftar kuliah itu selalu ada pertanyaan di pas kita tes. Yang menurut ini pertanyaan tidak penting, tapi selalu ada begitu. Pertanyaan psikologi ya Allah, yang pertanyaan X dan Y. Ada itu yang apabila X dan Y ingin menyeberang ke pulau, dan jika X naik perahu, maka Y tidak ingin naik perahu. Dan jika Y naik perahu, maka X tidak ingin naik perahu. Saya masuk ke naik lalu kalau dua-dua begitu. Di atas baru aku atur kayak Allah, kenapa kita nususai begitu. Dan saya lulus di Unhas begitu, ambil Fakultas Sastra begitu ya Allah. Yang tidak enak itu kalau kita ambil Fakultas Sastra di Pak De, Pak Prof gitu. Karena saya kalau ketemu dengan teman-temanku begitu selalu ditanya, Zaka fakultas apa? Sastra. Weh puisi dulu. Selalu begitu, padahal menurutku santai muka tuh Hairil Anwar itu sastrawan terkenal di Indonesia, yakin nggak Anda tonjina bersaja hari-hari begitu. Tidak mungkin ini Hairil Anwar biar pesan Gojek menelpon, halo Gojek, jika matahari tak selalu manggis di kala senja, jemput aku di persimpangan jalan dan antar aku ke tujuan yang selama ini aku pinta. Tak mungkin begitu. Gojeknya jawab, oh iya Pak dijemput. Pas dijemput, kalau sampai kan dijemput itu di tujuan ditelepon lagi tuh. Halo Pak, sampai kita yang mana? Gelas telah pecah di tangan barista. Aku memakai baju putih tanpa noda tanpa kepalsuan. Gojeknya jawab, cancel saja Kak belum mau. Mana Pak Adi? Amannya Pak Adi. Dan alhamdulillah teman-teman 3 tahun yang lalu ke 2 tahun yang lalu tuh saya yang wakili Makassar di Stand Up Comedy Academy Indosiar gitu. Ya, enggak usah tepuk tangan ya ke tereliminasi ya. Tapi alhamdulillah begitu karena dari
45 peserta di seluruh Indonesia, saya gugur di 10 besar, jadi lumayan lah begitu. Cuman yang tidak enak begitu karena di keluarga aku dikira saya orang yang paling sukses. Serius. Tanteku itu waktu mau melahirkan minta saran sama saya, dia bilang, "Nah, ini tante mau melahirkan, kira-kira kalau misal anaknya tante lahir begitu bisa sukses juga, minimal jadi penyanyi lah begitu, bisa cari uang sendiri. Apa rahasianya?" Dia tanya ke saya, jadi saya jawab, "Tante, kalau mau anak tak lahir jadi penyanyi gampang, Ji. Pas lahir jangki suntik imunisasi, suntik lagu." Terima kasih, Pak De. Jam 2 lagi pada tuh. Gokil. Ya, gokil. Jadi saya kira teman-teman yang ingin menyaksikan lagi keseruan dari Kakak Sakaribo mungkin bisa mengikutinya nanti di akun Instagramnya ya. Instagram atau channel YouTube Tribun Timur ketika prosesi penyumpahan insinyur tepatnya pada pukul 13.30. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video ucap perpisahan dari junior para peserta yudisium hari ini, Pak. Oke, kepada operator untuk siap-siap. Semua orang meraih kesuksesan bukan jalan yang mudah. Beban akan menghambat apabila kita berpikir itu adalah masalah. Percayalah, badai pasti berlalu. Percayalah, badai pasti berlalu. Percayalah, badai pasti berlalu. Kami semua mengucapkan selamat kepada kami yang telah menyelesaikan studi. Bangsa kita butuh penerus yang membawa perubahan bagi bangsa ini. Bangsa kita butuh orang-orang yang menyebarkan manfaat. Bawalah negeri ini ke arah yang lebih baik dan Karena Anda adalah salah bagi Indonesia. Cepat. Oh, cepat ya. Iya. Oke. Semuanya. Halo, semuanya. Oh, tabe. Mas, tabe. Oke. Bagaimana ini? Ini tabe Pak, tabe. Oh iya. Oke. Jadi kita ini Pak acaranya malam ya. Oh iya. Acara malam ini Pak. Ya. Saya nggak tahu ini Pak Salman ini gelap sekali. Oh, bagaimana ini? Kenapa gelap sekali ini Pak? Acaranya memang temanya malam Pak. Oh, temanya malam ya. Candlelight dinner ya. Oke. Jadi teman-teman semua. Oke.
Selamat pagi semuanya teman-teman Yudisium semua. Tadi Bu Ira sama Pak Idris. Sekarang saya sama Pak Fadil ya. Oke. Di kita kalau MC-nya sudah saya berarti sudah pindah ke sesi hiburan. Oke? Semuanya? Nabilan Saka tadi susahnya cari uang. Betul. Begini Mi. Begini. Nah suruh misen pakai helm proyek, nah suruh misen pakai masker. Aduh, untungnya saya punya baju couple ini. Tapi kami bukan pasangan couple ya. Iya. Nah, jadi begini Pak. Sana-sana sedikit. Oh iya, jaga jarak di. Jaga jarak. Waduh. Kadang-kadang saya tidak bisa melihat masa depan kalau terlalu jauh dengan Anda. Iya. Tambah kopinya Bapak. Oke. Teman-teman yang sedang berkumpul. Kalau tadi teman-teman tidak ikut bergoyang, maka kali ini Anda harus bergoyang. Karena kalau tidak, teman-teman akan terancam tidak mendapatkan ijazah. Di akhir sesi, saya akan menuntun kalian, kita bergoyang bersama, kita berjoget bersama, melepaskan semua kepenatan. Oke? Saya harapkan semua, kami di sini dosen, ya. Aduh, man. Bukan helm, Kadi. Bukan helm, Di. Oh ya. Oke. Insya Allah tidak gempa, Ji. Ya. Oke, Man, saya mau cerita sedikit ini. Mungkin panitia, saya bisa minta tolong spotlight salah satu nama yang saya sebutkan. Ya, saya mungkin aduh, saya lupa namanya. Abdul Qadir. Abdul Qadir, mana Abdul Qadir? Abdul Qadir, tolong Anda aktif unmute dulu terus berbicara Abdul Qadir. Abdul Qadir, ada? Ya, hadir Pak. Oke, yang dibagi ini Man. Abdul Qadir ini cukar geleng. Kenapa bisa Pak? Sebelum wisuda menikah, tidak undang-undang Ki. Astagfirullah. Betul. Jadi bagaimana rasanya ini Abdul Qadir? Sudah menikah baru wisuda lagi. Mana istrinya? Mau saya lihat, bukan Abdul Qadirnya. Tapi saya akan mencoba mengajak semua peserta Yudisium untuk bersama-sama kita menyemangati Pace ya. Oh iya. Karena kisahnya tragis sekali Pace. Malas si Pace. Iya. Ya? Kau tahu Andika, tak lewat kok. Ya Allah. memang kadang-kadang memang cinta begitu. Kadang-kadang kita berjuang sama Setia. Saya tahu itu labnya tambang itu susah. Ya. Sama-sama. Mungkin Pak Acem ini antar kerja laporan, beli kertas apa dan segala macam. Tapi Andika yang memetik hasilnya, Masya Allah. Karena dia yang berani. Itu sumpah bunuh deh. Iya. Jadi teman-teman wanita yang ada di rumah, bukan karena perjuangannya, tapi karena pinangannya ke rumah orang tua. Itu yang penting. Oke, kembali lagi ke siapa tadi tuh? Abdul Qadir. Saya tidak mau bicara sama Abdul Qadir, sama istrinya. Mana istrinya Abdul Qadir? Mana istrinya? Iya, ada. Iya, coba istrinya dulu tahu di spotlight. Ya, pengantin baru, aromanya masih baru ya. Masya Allah. Uhti, siapa namanya Uhti? Masih ada plastiknya? Masih segel Kak. Bagaimana caranya sudah Mi? Tidak tahu dia tunda. Setelah sudah Mi. ST? Iya, jadi itu janjinya istrinya. Saya tidak mau kasih kalau belum wisuda. Pasti jadi langsung di PST baru Di. Oke. Jadi Made in ST nanti. Made in ST. Oke, Abdul Qadir, selamat ya Abdul Qadir. Selamat semoga ya. sakinah, mawaddah, warahmah. Ada lagi yang mau disebut Pak Maman? Tidak ada, kita langsung ke sesi bagi-bagi hadiah. Oke. Tahu kalau saya berdua ini suka bagi-bagi hadiah, ya? Hadiahnya menarik pasti ya. Hadiahnya menarik. Era pandemi ini kita butuh akan kuota. Hadiahnya kuota. Kuota ya. Saya akan membagikan 15 paket kuota senilai Rp100.000 dengan total Rp1.500.000. Dibayar tunai. Dibayar tunai. Jadi kalian semua siap-siap. Oke? Siap. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa acara kita ini live, ya, live di YouTube Tribun Timur. Oke? Baik, sebelum kami melanjutkan giveaway, Bapak Ibu pimpinan unit, pimpinan lembaga, pimpinan Universitas Muslim Indonesia yang mungkin ada acara, kami persilahkan untuk bisa meninggalkan room. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti agenda acara yang dilakukan oleh Fakultas Teknologi Industri. Oke, tapi kita mulai ya, kita mulai sesi giveaway. Saya akan membagikan hadiah kepada 15 orang pemenang. Iga naro. Oke, jadi kita pertama ke teknik industri. Oke, teknik industri. Itu Yuyung ya, komen-komen. Itu Yuyung sebut. Mana Yuyung?
Saya mau tanya Pak, tadi ada mahasiswa yang tabrak tenda pengantin. Dwi Latifah Ahmed. Dwi Latifah Ahmed. Tolong ditampilkan operator. Apa tong? Bicara ke dulu Dwi Latifah Ahmed. Apa tong salahnya itu tenda kok dong? Kenapa pergi mutabrak? Dwi Latifah. Dwi Latifah Ahmed. Oh iya, mana? Sebelum saya ke pertanyaan, itu saya mau sedikit cerita dari Anda. Kenapa bisa Anda sampai menabrak tenda pengantin waktu itu? Terlalu Angin. euforia selesai atau gimana? Angin kencang angin. Anginnya kasih terbang tendanya jadi kena jatuh. Oh, jadi tenda yang tabrak sebenarnya. Iya, bukan saya yang tabrak. Tenda yang tabrak. Kita tahu apa sembarang kita bilang. Tenda beda yang tabrak. Bisanya tuh tenda goyang. Angin kencang angin. Angin kencang. Oke, pertanyaan dulu, pertanyaan dari kita mau deh. Aduh, kalau saya begini, Dwi ya, jawab dengan jujur nih. Tapi ini yang di Popsa ya. Ini tidak bilang-bilang bikin acara ya. Sebentar kita hukum lagi. Ya, kami ingatkan teman-temannya di Popsa, kalian sudah terlanjur menginisiasi untuk membuat acara. Kalian harus tetap menjaga protokoler kesehatan. Ingat ya, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer. Ingat ya, jangan sampai lalai. Kalau kena COVID, balas itu mau ke ST COVID itu. Tapi percuma kalau tidak seru di sana. Apa tadi? Saya main gadget semua. Nanti pokoknya terakhir. Tidak seru. Pertanyaan Dwi. Iya. Kita tahu tanggal lahirnya Pak Haji Nusran? Tidak. Ya? Tidak tahu? Tidak. Oh. Pertanyaannya begini, Pele. Pertanyaan begini. Kamu ini mahasiswa kelas D1 ini ya. Apa hambatan paling utama sebenarnya di kelas D1 itu? Apa suka dukamu ini? Susana na pikir. Tidak ada sih Pak, karena mau dibilang pelajarannya juga dosennya tidak menyusahkan mahasiswanya karena Gagah dosennya semua tidak menyusahkan mahasiswanya, apalagi yang kerja gitu. Oke. Gendut. Cocok itu. Golai kalah aku tambah bonus semua ini, bohong Yunus. Oke, kita langsung kasih hadiah saja Pak ya. Cocok nanti hubungi panitia nah. Oke, nanti dihubungi sama panitia. Pindah lagi. Oke, operator tinggal kunci. Minta maaf sama tendanya, jangan lupa ya. Ganti rugi kalau bisa. Oke? Dari teknik kimia. Operator pilihkan saya. Coba spotlightkan saya sekjurnya teknik kimia. Siapa itu? Oh itu yang tadi gadis apa? Gadis ini periang tapi pendiam. Apa maksudnya? Periang tapi pendiam. Gadis ini suka bercerita tapi misterius. Bingung kontradiktif Pak ya, kontradiktif ya. Begitulah Bu Ipe. Saya di TI 1 yang tidak aku tahu itu Huzaiman. Nggak aku tahu bagaimana modelnya. Misterius betul ya Pak ya. Misterius. Tiba-tiba selesai. Ya, saya terlalu banyak ya mahasiswa pertama yang selesai, jadi saya tidak bisa mengomentnya satu-satu. Oke, mana Bu Upe? Mana yang Bu Upe? Nah, teknik kimia. Ini dari teknik kimia bagus ditanya Dari teknik kimia. Berdua. Siapa namanya teman? Arjun. Siapa? Jami roti bakar. Enggak pernah dirasa roti bakar nah. Moni Rizky dari Raha. Ya. Ini anak TI, Jami dulu. Oh. Iya. Ini anak kimia. Mana Mana? Ini teknik kimia. Nur siapa? Sebut dulu nama Ata. Ya, perkenalkan diri dulu. Karena banyak anak tambang yang masih jomblo. Ya, banyak anak tambang yang jomblo. Hati-hati yang hati-hati yang ada orang tuanya. Orang tuanya siap-siap saya sasar ini. Oke, teknik kimia. Siapa mana? Teknik kimia ini siapa namanya? Nur siapa itu? Nur siapa itu? Nur Haliza sama Suas Citra Pak. Nur Haliza. Sama. Oh tadi komennya Bu Upe ini kau yang siap dilamar ya?
Oh, mantannya anak tambang itu, Pak. Rafli Esa Mahendra. Masya Allah. Masya Allah. Anak tambang itu memang misterius. Tanya, Bing. Karena kamu pernah pacaran dengan anak pertambangan, saya tanya sekarang ya. Satu kata untuk cowoknya tambang. Apanya keras? Keras gini, apanya keras? Asik sekali. Asik. Weh, tambang asik sekali. Bukan itu, salam itu. Apa ya, salam. Tapi kalau satu kata untuk mereka, yang mencirikan cowok apa? Batal ini pulsa ini, batal pulsa ini. Cepat. Keren, Pak, keren. Wih, keren. Wih, memang. Tambang. Makasih. Mantap. Makasih. Saya tambahi. Oke. Oke. Sekarang pindah ke anak tambang. Siapa tahu ada mantannya anak TI. Oke, saya mau ke Rifki Rafsanjani. Ada Rifki. Oh, Rifki. Relawan ini, Di. Rifki. Bukankah? Bicara ki dulu, Rifki. Oke, Nindi. Oh, Nindi mah. Nah, kalau dia ujian begini. Anu Pak. Kalau ditanya. Yes. Anu terus. Anu terus. Oke, Nindi posisinya lagi di mana? Teranmut ki. Dikasihnya dulu kamera rata. Wih, tercantiknya tambang ini, Masya Allah. Di rumah, Pak. Kalau di TI masih jadi tahu di rumah. Weh, ada ibu tak? Ada ibu tak? Ada ibunya bersama ibu. Hah? Keluar nih. Boleh dipanggil ibunya. Lagi boleh keluar. Dong dipanggil. Lagi keluar. Oh, siapa paling di situ selain ibu? Nggak ada orang. Udah ada orang nih, Nggak ada orang ya, anak ada orang. OTW. Ada tuh TikTok begitu, OTW. Biasa kalau itu anak tambang itu kalau dengar kata-kata tidak ada orang di rumah aku, nagas motornya ya. Oke, tanya Mimane, apa ini? Oke, Nindi. Posisi lagi di mana sekarang, Dinda? Di rumah, Pak. Ya, di rumah di mana? Dia tahu juga di rumah semua. Di ruang tamu. Ini astagfirullahaladzim. Jalan apa? Mau aku. Posisi daerah mana sekarang? Di Makassar kah? Bau-bau. Di mana? Di Bau-Bau. Di Bau-Bau. Di Bau-Bau. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya. Tadi kan sudah 2 orang ya sebelumnya mendapatkan hadiah. Iya. Siapa? Nindi mungkin menjadi orang ketiga, tapi satu pertanyaan dulu. Dia mungkin orang ketiga bagi kamu, tapi kalau saya orang pertama. Iya. Mati. Saya mau bertanya satu kata untuk Pak D. Mana? Susah dijawab. Ganteng. Aduh, mana Pak D? Ada satu mahasiswa. Aduh, ganteng ya. Aduh. Normawati andalanku selama. Ganteng bede Pak D. Aduh, mau ditambahi PK-nya itu Pak D. Jangan. Tidak bisa dirupai PK-nya, sudah menjadi siu. Betul ya, betul. Terima kasih Nindya. 100.000 rupiah dari panitia. Oke, selanjutnya kita kembali ke anak industri dulu. Banyak sekali di mana ini? Baru 3 orang ya. Tunggu dulu ya, saya mau menyapa yang di Popsa dulu. Ini di Popsa dulu. Di Popsa dulu. Nah, ini nih semua ini preman semua ini bikin acara tidak bilang-bilang ya. Mana itu Alvita di Lamir? Mana Andika? Coba tolong dulu Andika berdiri. Saya mau lihat. Alvita, Andika. Suruh gue yang bertiga tambang di sini. Iya, sebentar. Dia maju, kita buat dia viral. Oke? Andika, monitor. Oh, ada ya. Alvita di Popsa juga. Oke, sebentar kita menuju ke Popsa. Woi, Andika. Mantap. Suruh maju dulu ke depan Andika, maju. Saya mau melihat wajahnya dulu. Sampelakor ini. Aduh. Tidak tahu, inilah orang yang berusaha. Dan orang yang berani mengutarakan daripada mencintai dalam diam. Perempuan juga bisa tahu apa. Tapi masuk ke saya, kenapa harus pas selesai begini? Ya, tidak tahu. Oke, Andika sebentar pimpin teman-temanmu di sana, kita bergoyang bersama. Oke? Adik mungkin Bu Ira sama Pak Idris gagal bisa gagal ya, tapi kalau saya sama Pak Fadli pasti bisa.
Ini di hati tuh, ini di hati Pak Firman bilang terus Winda. Apa hubungannya Pak Firman sama Winda ini? Oke, selanjutnya ya dari teknik industri. Ada Alvita Dila Amir. Ada Ki Alvita. Sudah mendapat penghargaan banyak miwannya ini. Ganti mi dulu deh. Oke. Itu mah tadi mau laki-laki mau tahu. Laki-laki mau tahu. Munir. Mahdi Selaun Seven. Mahdi ini ditambah saja di rumahnya imam, jadi Imam Mahdi. mana Mahdi. Coba bersuara nah Mahdi. Oke. Mahdi, bersuara Mahdi. Mohon mikrofonnya di unmute dulu supaya kita bisa berinteraksi. Ya. Silakan Mahdi. Ini Mahdi angkatan berapa? 2015 ini. 2015. Ini sisa-sisa juga ini. Sisa-sisa. Dia tinggalkan itu temannya namanya siapa itu? Indra. Ada namanya Tiga Tong ini tinggalkan. Oke, Mahdi. Posisi lagi di mana Mahdi? Di kafe, Pak. Di kafe niat ya. Jangan bikin malu-malu anak FTI ya. Jangan norak di sana ya. Oke? Siap. Jangan kau duduk lama di situ. Teh botol jenuh pesan, oke? Atau air putih, pakai es batu, ya? Jangan bikin malu-malu. Oke, Mahdi, satu pertanyaan. Karena kita yang paling tahu Mahdi ya. Aduh, saya bingung mau tanya apa. Mau bilang satu kata untuk Pak De. Nah, bilang juga nanti ganteng. Nggak ada kebagian itu ganteng. Kita bertanya soal Selaun Seven. Kita tanya soal sambung lirik. Oke. Mahdi, sambung liriknya nak. Sambung lirik. Oke, Mahdi, kita sambung liriknya ya. Lagunya Selaun Seven tahu. Melihat tawamu. Sambungkan itu. Jangan menyanyi. Jangan menyanyi. Kata-kata. Oh iya tahu. Iya, nanti. Begini sambung. Mahdi sambungi. Sambung pakai nyanyian, oke? Tapi Anda pakai menyanyi. Tak peduli berapa berat badanmu nanti. Kau tetap yang termuat di hati. Tunggu, ulangi Pak. Tak peduli, ya? Tak peduli berapa berat badanmu nanti. Kau yang tetap termuah di hati. Lagu apa itu? Astagfirullah. Pas. Lagu lain lah Pak, yang dimengerti lah. Kau tetap yang termuah di hati. Tak peduli berapa berat badanmu nanti. Lagu, sambung bos. Sambung. Dia bisa ketawa. Lihat lucu kakak. Serius kayak ini. Oke, ya. Sekarang saya kasih pertanyaannya. Sambung lirik. Oke? Kita lupa lagunya Sela. Melihat tawamu. Melihat senandungmu. Mendengar cilaka. Udah kan? Terus. Melihat tawamu, melihat senandungmu. Mendengar cilaka. Dua kali nih. Ulangi lagi. Laki-laki muni. Bagaimana Mahdi? Ulangi Pak. Melihat tawamu. Melihat tawamu, melihat senandungmu. Lanjut. Kedengaran juga. Kedengaran cilaka. Cepat, lanjut. Jadi saya sambungkan ya. Sambungan melihat tawamu. Cepat. Masih banyak teman-teman kalian yang ingin mendapatkan hadiah ya. Coba. Oke. Mahdi. Mahdi, 1, 2, skala. Melihat tawamu, melihat senandungmu. Sudah ya, Mahdi, selamat 100.000 rupiah ya. Ya, 100. Berapa kali dibilang mendengar, melihat. Kalau suka ngintip, ya. Kue jatuh, men, kue. Oke, kita ke teknik kimia. Operator, pelingan saya. Operator. Yang di box saya tahu. Siapa itu? Carikan dulu yang cantik-cantik teknik kimia, Pak. Rais Hengki Muhammad Sopiandi.
Siapa tahu mau pilih. Raul. Mana Raul? Asisten mata kiri. Oke, yang cantik. Oke. Siapa namanya itu? Oke, manis. Aulia Fikra. Oke. Kita lihat Iya, subhanallah. Sama siapa di situ, Kita lihat Aulia? saja, Pak. Aduh. Ya sama temanku, Pak. Oke, temannya laki-laki atau wanita? Ya perempuan. Oh, perempuan, bukan laki-laki juga, bukan Perempuan. wanita juga. Oke. Oke. Kalau ini saya nggak bisa tanya, Man. Coba mungkin kita yang tanya kalau saya. Oke. Kalau mungkin kita bisa tanya orang tuanya saja langsung. Kalau saya itu biasanya, to the point, Kak. Seperti tadi Pak Aceh, aduh, nggak sanggup saya. Oke. Ini pertanyaan cukup mudah. CH2 3 ditambah H2SO4 itu jadinya seperti apa? Ya. Atau begini saja, satu kata untuk Sekjurta, untuk Ibu Mustafia ST MT IPP. Satu kata untuk Bu. Ya? The best. Ya Allah, dipaksamu jujur dari hati. The best. Iya, Pak. Coba ceritakan kenapa bisa apa the bestnya? Anda bisa mengatakan Ibu Mustafia itu the best. Karena Ibu Mustafia Ada pengalaman tersendiri? Dosen tergaul, baik, apalagi cantik. Pokoknya the-best lah. Diabetes mi Bu Upe. Maafnya diabetes mi Bu Upe. Oke, silakan kita sekarang meluncur ke Popsa, Man. Terima kasih. Terima kasih, Aulia ya. Nanti Bu Upe akan memberikan satu buah Popsa. Nih, ini banyak sekali. Goyang Bang Jago, Aslan. Oke. Mana? Tunggu dulu. Mana? Coba saya lihat dulu. Popsa, monitor. Aslan di Popsa, Pak. Aslan ya. Oke. Popsa bagaimana? Mic-nya tidak terdengar ini. Coba bicara. Ya, belum. Belum kedengaran mic-nya. Wis, Andika dengan jas birunya. Wih, dia sudah siap memimpin goyangan TikTok di akhir sesi. Ada Atika di situ? Tika. Ada Tika kayaknya juga mungkin di Popsa ini. Tika, TikTok Pak Tika. Oke. Nah, jadi saya monitor ya. Nah, coba saya ini sekarang dari untuk teknik pertambangan ya? Iya, untuk tambang. Iya. Teknik pertambangan. Saya mau ke Maksum Anggraini. Maksum Anggraini sebagai yudisium terbaik dari teknik pertambangan. Maksum Anggraini. Sabar. Oke. Adil bisa dipanggil juga Adityo sama Raul di Popsa. Oke, Popsa. Belum ada suaranya. Oke, sudah kedengaran. Oke, silakan. Ada tadi nih, Pak. Kita yang bercoba di sini lagi bersama lagi. Ada Pak, kayak bisa aku kesian. Batal Popsa. Yustika Aprilia, tunjukkan goyanganmu. Masya Allah. Harus ditunjukkan. Popsa, bagaimana? Kedengaran ini. Kedengaran. Kecamatan itu Pak, gara-gara kecamatan kayak gitu. Ya, buka ya. Ya begitu kan, ampan sendiri apa ampan yang tadi Pak. Ada yang bilang kalau saya buka kacamata begini mirip Raul Lemos. Tadi kapan kita ada dia Pak? Kapan sekali? Oke, Anda panggilkan saya Maksum. Saya mau berinteraksi dengan Maksum. Maksum bisa berdiri di samping saya. Ini Kak Maksum sudah di samping saya Pak. Apa mau ditanyakan? Nyala. Oke, Maksum Anggraini. Dengar suara saya di sana? Ya.
Dengar ya? Oke, Maksum. Oh, Maksum ini perempuan. Maksum, Anggra ini perempuan. Oh, Jadi saya kira dia IPK laki-laki. tertinggi sekarang, 3,88. Masya Allah. Tepuk tangan dulu semua. Yang di Popsa juga tepuk tangan semua. 3,88. Kalau 99 QQ itu. Oke, coba apa pertanyaannya Pak Maman ini ke Maksum? Nah, saya mau bertanya bagaimana kiat-kiatnya? Apa kiat apa ini? Kiat-kiatnya supaya bisa Seperti Andika. seperti IP-nya seperti Maksum. Ya, bagaimana kok bisa dapat IPK 3,88 itu, Maksum? Mungkin MC pinjamkan mic-nya Kapang karena tidak terjelas. Iya, enggak, mic-nya dia tidak jelas suaranya. Ya. Oke, dosen favoritnya siapa, Maksum? Dosen favoritnya siapa? Maksum, dosen favoritnya siapa? Siapa? Ibu Emi Prasetya Umar. Ibu Emi Prasetya Umar. Oke, mana Ibu Emi? Kamera lagi bermasalah. Oke. Maksum, tadi sebenarnya Maksum ingin memberi kesempatan kepada orang tua Maksum, tapi orang tuanya lagi di kampung. Oke. Ya. Jadi saya sebagai gantinya saya panggil Maksum sendiri. Oke, seandainya orang tuanya online, mungkin saya ingin memperbaiki Maksumnya. Terima kasih Maksumnya. Oke. Terima kasih Maksum, tidak sempat ini untuk menghabiskan semua. Oke, kita coba lagi. Kita masukkan satu sesi lagi. Oke. Kita kemana lagi nih? Koi milik itu Raul. Tidak ada ini sekjurnya kapan kutanya ini kalau begini. Ada Bu Mustafi ya. Saya BTS gitu dikit aja. Oke, duet sama Aslan. Mana Aslan? Oh, hoax. Jadi kamu sukanya apa ini kalau itu hoax? Apa? Sukanya dia? Iya. Yang mana dianya? Sempat Kak Uji mengaku-ngaku. Itu biasa lagi. Ini kayak begini, kayak siapa lagi namanya nih? Rofi. Biasa itu. Dia udah cewek. Kalau baru udah bilang pacaran. Padahal baru dia udah. Pas dia tembe tuh cewek ditolak lagi, bilang putus. Astagfirullah. Oke, kalau begini saya mau tanya kapan? Apa yang kamu sukai dari Yos? Dan mau sekali ambil mic. Mau sekali ambil mic tawa. Kasih saya tawa, anak ketawa di sana. Yang pegang mic sekarang. Apa yang paling terberat? Kamu apa yang paling terberat? Jogetin dia. Ada dosen yang request. Jogetin dia. Duet sama Yustika. Silakan Yustika dampingi. Yustika Aprilia. Aslan juga Pak Aslan. Kita maksimalkan saja ya. Tani sama kencing kodo. Hubungan kencing manis sama kencing kodo. Oh betul ya, betul. Saya kira sama-sama manis. Betul, 100.000 rupiah. Oke. Ada Pace di sana. Ada Pace. Aduh. Ada. Astaga. Coba maju ke depan. Juga ternyata ada di Popsa. Saya tidak tahu ini kebetulan atau bagaimana. Tolong teman-teman mohon dikondisikan, dibuat pagar yang khusus ya, yang apabila mungkin terjadi hal-hal yang barikade, water cannon, kawat pengurai massa, tolong. Ya, kawat berduri. Sama-sama kita ketawa, sama-sama kita ceria di akhir. Oke? Ini semua untuk kalian. Ya, Alvita. Semuanya kita joget sama-sama. Berdiri ya. Jangan dulu. Terakhir pikor kita baru kita joget sama-sama. Alvita mau dulu. Alvita sama Yustika. Yustika aku padamu. Yustika aku. Yustika.
Sudah ada ini. Ayo Tika. Oke. Kesini, Pak. Oh iya. Suaranya simpur, tolong dimatikan. Suaranya simpur. Ih, tua semangko. Iya, mungkin sifat-sifat mengayominya. Dia adik rekan saya. Oh. Oke. Oke, silakan. Sudah kedengaran suaranya di sana? Tidak berdiri. Saya duduk dan pada tadi saya lihat tanda tangan ijazah. Oh iya. Tanda tangan ijazah. Tapi kalau nanti kita bisa tahu Pak G. Oke. Untuk menundang. Oke. Mereka ini tidak apa ya? Ayo, tidak mengatur jatuh jaraknya, kita berdiri bersama-sama teman-teman. Mungkin kami selama proses belajar mengajar terhadap kalian mewakili dosen-dosen yang ada di FT UMI. Tarik sis. Ingat teman-teman, ijazah berada di tangan kami. Uzaiman, jangan malu-malu Uzaiman. Dari tadi saya sudah lihat itu kamu bergoyang-goyangkan saya. Yang berada di rumah, jangan malu-malu. Ijazah ada di tangan kami. Dian Andriawan yang ada di rumah, jangan malu-malu ya. Semuanya ijazah kalian ada di tangan kami. Ya, Jangan kakinya Dian goyang. Oke, sudah sebentar kita simpan saja. Oke. Kita simpan. Oke, terima kasih teman-teman yang di sana. Saya melanjutkan satu sesi lagi. Masih ada 3 orang pemenang lagi. Kita ke Poksa atau kemana? Kita ke rumah, ke Huzaiman itu. Dari tadi dia hidungnya tuh sudah goyang-goyang. Aslan goyang rambut pirang. Oke, saya mau ke ini juga. Dari Tambang. Panitia, pilihkan saya di sana 3 orang langsung saja. Kita bagi-bagi pulsa ini, Pak. Yang di belakang, dia yang di sana, laki-laki. Si Malakama. Oh ya. Oke, Andika. Oh, penjual pulsa dianggap Fajri. Oke, Adami, ayo. Oke, Andika. Saya mau bertanya kepada saya yang satu. Jadi saya mengakui kalau ini sopan sekali sama seniornya. Ya, oke. Andika, sama kamu sekarang. Suka dukanya kamu kuliah dan berkegiatan di FTI. Pastilah kita tahu semua kalau kita berkegiatan di FTI pasti banyak suka dukanya. Usah kamu lupakan atau yang tertanam dalam hatimu itu yang membekas jadi kenangan. Kira-kira ceritakan kepada. Itu aja. Ya, kalau suka itu bisa makan sama senior, sama kakak di kampus. Apa? Oke, terima kasih Andika. Terima kasih Andika. Mungkin kita mudah sukses ya. Saya doakan semua kepada semua mahasiswa. Oke. Salah satu yang kamu favoritkan? Dosen yang kamu favoritkan. Bu Nur Hayat. Pak diracun. Bagus diracun ya. Oke. Harus menton dihukum. Tapi baik. Oke, operator putarkan saya lagu andalan saya. Kuturuti, ku mati. Bandara joget, Pak. Ayo bergoyang teman-teman. Turuti, katanya pilih.